Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, kita akan melanjutkan video-video sebelum ini, yang dimana kita sudah membahas tentang komplikasi non-teknik HD. Sekarang kita lanjut ke komplikasi yang kelima, yaitu mual dan muntah. Biasanya, mual dan muntah ini terjadi pada 10% pasien HD. Kemudian penyebabnya beragam, bisa dari hipotensi, bisa dari hipoglikemi, bisa juga karena dari akibat DDS atau dialisis disequilibrium syndrome, yang dimana itu salah satu komplikasi yang sudah saya sebutkan di video sebelum ini. Kemudian selain penyebab, kita juga akan membahas bagaimana kita selaku perawat itu melakukan atau menghadapi pasien ketika mual muntah. Pertama, kita kaji dulu penyebabnya itu apa, mual muntahnya, apakah dari tensinya yang turun atau gula darahnya yang turun. Kemudian ketika kita sudah tahu penyebabnya dari mana, maka kita atasi sesuai penyebabnya. Misal penyebabnya gara-gara hipotensi, maka kita naikkan tensinya. Kemudian karena tensinya atau gulanya turun, maka kita naikkan gulanya dengan menggunakan obat-obatan atau dengan kolaborasi dengan dokter. Kemudian yang menjadi catatan di sini adalah ultrafiltrasi pada jam pertama itu tidak lebih dari 30% kenaikan berat badannya. Kemudian kita akan membahas tentang gatal-gatal. Komplikasi gatal-gatal ini biasa juga ditemukan pada saat HD. Namun, video tentang gatal ini sudah pernah saya rincikan di video-video saya sebelumnya. Banyak sekali dan bagaimana pathway atau perjalanannya, bagaimana pasien itu bisa mengalami gatal. Penyebab gatal-gatal sendiri biasanya itu karena alergi terhadap alat dan bahan yang digunakan saat HD. Biasanya ada dialiser yang selalu dipakai baru, dialiser new. Biasanya ketika cuci darah itu menggunakan ginjal buatan ya, namanya itu dialiser. Nah, ketika dialiser itu kita pakai di situ kan ada bahan-bahan sterilan, yang dimana bahan sterilan itu untuk beberapa orang mungkin akan bereaksi alergi, mungkin reaksinya seperti gatal-gatal. Kemudian bahannya apa sih yang bikin gatal itu kan? Untuk dialiser baru itu bahan sterilannya kebanyakan ethylene oxide. Kemudian bisa juga karena uremic frost atau toksin uremi, di mana uriumnya itu sudah sangat amat banyak di tubuhnya sampai dia itu yang harusnya dia menguap lewat keringat tapi dia tidak menguap. Jadi kebanyakan untuk uremic frost ini kulitnya itu teraba kering banget. Kemudian bisa juga karena tingginya kalsium sehingga membuat pasien itu menjadi hiperparatiroidisme sekunder. Nah, untuk masalah ini sudah jelas banget saya jabarkan di video-video saya yang tentang gatal. Kemudian ketika seseorang tuh gatal, diapain gitu ya. Tergantung gatalnya itu kapan. Kalau misalnya dia itu dari di rumah udah gatal, itu juga bisa kita sarankan untuk menggunakan lotion supaya kulitnya itu nggak kering. Kemudian menjaga kuku agar tetap pendek dan tidak panjang. Kenapa? Karena kuku tanpa sadari itu akan kita gunakan untuk menggaruk, yang mana ketika tubuh, apalagi pasien cuci darah ya, imunitasnya itu sudah berkurang karena banyak sekali pantangan, kemudian hemodinamiknya juga tidak stabil, yang mana itu ketika kuku panjang kemudian terjadi proses menggaruk, dikhawatirkan akan menyebabkan kulit itu lecet. Nah, yang mana kuman-kuman kan gampang banget masuk. Selain itu, pasien-pasien yang rutin cuci darah juga memiliki yang namanya akses avesan atau simino, di mana itu harus dijaga sekali jangan sampai ada kuman yang masuk di situ. Kemudian atau lebih fatalnya lagi jangan sampai robekannya atau lecetnya itu besar menimbulkan luka dan membahayakan siminonya. Kemudian tidak lupa juga untuk berkolaborasi dengan dokter biasanya untuk pemberian obat-obatan antihistamin agar tidak gatal. Kemudian harus kita pikirkan juga apakah adekuasi atau kecukupan dialisisnya ini sudah cukup.
Ketika kita sudah melaksanakan hal-hal yang tadi, bisa kita cari sebab yang lain atau kemungkinan yang lain yang menyebabkan pasien tersebut gatal. Bisa juga ada yang kita tidak ketahui memiliki alergi terhadap makan makanan tertentu atau debu atau sesuatu yang lainnya yang memang sebelum cuci darah dia memang sudah gatal. Kemudian komplikasi yang terakhir nih, ada yang namanya first use syndrome. Kemudian penyebab dari first use syndrome itu yang pertama adalah priming yang tidak adekuat pada penggunaan dialiser baru. Pernah saya singgung tadi sebelum ini yang namanya dialiser baru itu memiliki zat-zat sterilan, yang mana zat-zat sterilan itu harus dibuang dengan proses priming atau rinsing. Nah, ketika rinsing atau primingnya itu tidak adekuat, maka bahan-bahan sterilan itu masih ada di dialiser, yang mana ketika dialiser itu dipakai langsung dilewati oleh darah pasien kemudian masuk ke pasien. Nah, kemungkinan si bahan sterilan itu yang saya sebutkan dengan ethylene oxide tadi kemungkinan masuk dan menyebabkan beberapa gejala, misal ada yang gatal, ada yang menggigil, seperti itu. Kemudian ketika terjadi first use syndrome, tanda dan gejalanya itu seperti apa sih gitu kan. Biasanya tuh gangguan pernafasan, misalnya tuh sesak, kemudian nyeri dada, nyeri punggung, bisa juga demam atau menggigil, namun ciri khasnya itu terjadi pada awal HD. Baik, segitu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.